Diabetes ini terjadi karena ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang digunakan. Oke, sumber energi yang utama itu adalah karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Pedicare Malang, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Hashim Wibisono, masih di YouTube channel Pedicare Malang. Oke, semoga tidak bosan ya, karena Pedicare Malang terus berdedikasi untuk memberikan konten-konten edukatif yang bermanfaat untuk rekan-rekan semua dan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, untuk sesi kali ini masih bersama saya Ahmad Hashim Wibisono, kita akan berdiskusi tentang diabetes, teman-teman. Ya, sebagaimana kita sudah tahu ya, diabetes ini merupakan salah satu penyakit yang banyak terjadi di Indonesia. Oke, menurut data dari International Diabetes Federation, saat ini Indonesia itu ada di peringkat ke-6 dari sekitar 210 negara dalam hal jumlah penderita diabetes. Jadi banyak sekali teman-teman ya. Dan saya yakin orang-orang dekat Anda, ya entah itu keluarga, teman atau tetangga atau orang tua dari teman, pasti ada yang juga menderita diabetes. Oleh karenanya, pada sesi kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita untuk mengenal secara lebih mendalam apa itu diabetes ya, mulai dari pengertiannya, terus proses terjadinya diabetes, faktor resiko, sampai dengan nanti bagaimana sih cara menangani diabetes itu sendiri. Oke, so tetap stay tune bersama YouTube channel Pedicare Malang. Oke, so teman-teman Pedicare sekalian, yang dimaksud dengan diabetes itu adalah suatu kondisi di mana tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan kadar gula darah. Akibatnya kadar gula darah menjadi lebih tinggi atau di atas normal ya, yang di istilah kedokteran atau medis kita sebut dengan istilah hiperglikemia. Nah, gitu ya. Nah, kenapa sih kok tubuh itu sampai tidak bisa mengatur kadar gula darah? Apa yang salah? Nah, jadi sebenarnya keseimbangan gula darah dalam tubuh kita itu diatur oleh banyak faktor, dan yang utama adalah diatur melalui kerja hormon insulin. Jadi hormon insulin ini diproduksi oleh kelenjar pankreas ya, yang ada di dalam tubuh kita. Nah, terus kok bisa seseorang akhirnya sampai diabetes? Nah, ini kemungkinan ada dua sebab utama ya, kegagalan tubuh dalam mengontrol kadar gula dalam darah. Oke, sebab yang pertama yaitu karena pankreas tidak mampu membuat insulin dalam jumlah yang cukup. Gitu ya, akibatnya jumlah insulinnya kurang sehingga tidak adekuat ya untuk mengatur kadar gula dalam darah. Oke, nah yang kedua adalah pankreas itu mampu membuat insulin dalam jumlah yang cukup, akan tetapi sayangnya oleh tubuh insulin yang sudah dibikin ini nggak dipakai ya, atau kita kenal di dunia medis sebagai istilahnya resistensi insulin. Oke, nah dari kedua hal ini bisa terjadi terpisah satu sama lain atau dua-duanya ini terjadi bersamaan teman-teman sekalian ya. Nah, itu akhirnya akan berujung pada suatu kondisi di mana kadar gula darah tidak terkontrol, terlalu tinggi ya dalam waktu yang lama atau terus-menerus, sehingga akhirnya orang terdiagnosa mengalami diabetes. Oke, ini adalah pengertian sederhana dari diabetes. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada faktor risiko atau hal-hal yang bisa meningkatkan risiko kita mengalami diabetes. Nah, secara sederhana, diabetes ini terjadi karena ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang digunakan. Oke, sumber energi yang utama itu adalah karbohidrat. Oke, karbohidrat yang banyak terdapat pada nasi, pada roti, pada umbi-umbian ya, maupun pada bahan pemanis. Ya, terutama tentu adalah gula. Oke, nah ketika sumber energi yang kita makan ini terlalu banyak, sementara yang kita gunakan terlalu sedikit, akhirnya akan terjadi penumpukan. Nah, itulah yang nanti akan meningkatkan resiko diabetes. Oleh karenanya sangat penting ya bagi kita untuk sedini mungkin mengontrol. Oke, baik itu mengontrol jumlah energi atau kalori yang masuk maupun mengontrol tingkat penggunaan energi melalui aktivitas fisik yang baik. Oke. Nah, itu adalah faktor risiko utama. Selain itu ada juga faktor risiko yang lain, yaitu faktor keturunan atau genetik. Nah, orang yang punya anggota keluarga yang menderita diabetes memang tidak selalu diabetes, tapi risikonya akan menjadi lebih tinggi teman-teman ya untuk mengalami diabetes. Oke, faktor risiko terakhir yang lebih jarang sebenarnya ya adalah memang karena adanya kelainan dari pankreasnya itu sendiri.
Kelainannya itu bisa jadi karena bawaan lahir, bisa jadi karena trauma ya, misalkan kena benturan, atau kena infeksi juga bisa, atau kena kanker atau keganasan pada pankreas. Nah, itu adalah faktor-faktor risiko yang akhirnya bisa mengakibatkan seseorang mengalami diabetes. Menarik bukan? Nah, ini kita bisa lihat ya, akhirnya pada diri kita, pada orang-orang terdekat kita, ada nggak sih faktor risiko yang seperti itu? Nah, jika memang ada, maka perlu untuk dilakukan tindakan pencegahan sejak dini. Nah, jadi diabetes sendiri ada beberapa tipe ya teman-teman ya, yang kita perlu pahami. Ada diabetes tipe 1, tipe 2, diabetes pada kehamilan, dan diabetes tipe lain. Oke, jadi ada 4 tipe. Diabetes tipe 1 itu merupakan jenis diabetes yang terjadi karena kerusakan pankreas. Kerusakan pankreasnya sendiri disebabkan oleh satu hal yang spesifik, yaitu akibat autoimun atau sistem imun tubuh sendiri itu yang menyerang pankreas tubuh kita sendiri. Nah, itu kondisi autoimun ya, yang disebut dengan diabetes mellitus tipe 1. Nah, jenis ini banyak terjadi pada anak-anak ya, sehingga masa mula penyakitnya itu sebelum usia remaja. Oke, diabetes mellitus yang berikutnya adalah tipe 2. Nah, kalau diabetes mellitus yang tipe 2 ini lebih disebabkan karena resistensi yang tadi. Oke, kalau yang tipe 1 tadi karena jumlah insulin yang kurang, tapi kalau yang tipe 2 lebih banyak disebabkan karena resistensi. Jadi tubuh kita ini tidak menggunakan insulin dengan benar, meskipun jumlah insulinnya sudah cukup. Nah, itu ya. Dan tipe 2 ini adalah yang paling banyak terjadi. Tidak kurang dari 90% ya penderita diabetes itu merupakan diabetes mellitus tipe 2. Nah, tipe yang ini lebih banyak terjadi pada usia dewasa dan lansia, teman-teman sekalian ya. Disebabkan karena jumlah kalori yang dikonsumsi tidak sebanding dengan yang digunakan. Akhirnya terjadi surplus atau kelebihan. Nah, itu yang mengakibatkan resistensi, akhirnya orang terdiagnosa diabetes mellitus tipe 2. Oke, selanjutnya adalah diabetes mellitus pada kehamilan, atau istilah medisnya itu gestasional diabetes. Oke. Nah, ini suatu kondisi diabetes yang unik. Kenapa? Karena hanya terjadi pada ibu hamil. Jadi sebelum hamil itu enggak diabetes ya, tapi begitu sudah mengandung, tahu-tahu gula darahnya naik dan terdiagnosa diabetes. Ini yang disebut dengan diabetes mellitus pada kehamilan. Gitu ya. Yang terakhir adalah diabetes tipe lain. Jadi diabetes yang selain dari tipe yang 3 ini, itu masuk kategori diabetes mellitus tipe lain. Oke, yang ini yang paling jarang terjadi. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah tidak ada yang namanya diabetes kering dan basah. Nah, gitu ya. Kami di Pedicare Malang hampir selalu ya ketika mengkaji pasien itu selalu menceritakan diabetes itu kering dan basah. Nah, ini sebenarnya secara teori tidak ada pembagian seperti ini, teman-teman ya. Sehingga selama ini kan persepsi masyarakat itu ya, kalau diabetes kering itu adalah diabetes yang tidak luka, atau diabetes yang kalau luka cepat sembuh, itu diabetes kering. Sedangkan kalau diabetes basah itu yang luka dan lukanya nggak sembuh-sembuh, itu diabetes basah. Sebenarnya tidak ada yang seperti ini. Oke, jadi setiap pasien diabetes itu beresiko mengalami luka, dan setiap kali ada luka beresiko untuk sulit sembuh. Jadi kalau ada yang bilang diabetes kering basah itu sebenarnya tidak tepat. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manifestasi atau tanda dan gejala dari diabetes itu sendiri. Yang paling umum teman-teman ya, tanda dan gejala diabetes itu sering disebut dengan 3P. Oke, tanda klasik atau tanda umum dari diabetes 3P, yaitu poliuri, polidipsi, dan polifagi. Nah, apa itu akan saya jelaskan ya. Poliuri itu merupakan suatu kondisi yang terlalu sering buang air kecil, tidak normal, sering sekali gitu ya. Jadi kalau kita misalkan ya ke kamar mandi itu sekitar 3 atau 4 jam sekali, tapi pada orang diabetes itu dalam 1 jam bisa beberapa kali. Dan kondisi ini paling kelihatan adalah saat tidur malam gitu ya, sampai beberapa kali terbangun untuk buang air kecil. Itu disebut dengan poliuri. Yang kedua adalah polidipsi. Polidipsi ini terlalu banyak minum, terlalu mudah haus gitu ya, meskipun barusan minum selang 15 menit atau 30 menit sudah haus lagi dan harus minum lagi. Minum terus berulang-ulang secara berlebihan. Itu adalah polidipsi. Dan yang terakhir adalah polifagi. Polifagi ini adalah rasa lapar yang berlebihan. Nah, sehingga akibatnya orang itu juga seperti selalu lapar ya. Barusan makan besar,
selang 30 menit atau nggak sampai 1 jam sudah merasa sangat lapar lagi dan harus makan lagi. Nah, itu suatu kondisi polifagi. Itu adalah 3 gejala klasik atau yang umum pada diabetes. Tanda dan gejala yang lain itu lebih banyak disebabkan karena efek dari kadar gula darah yang tidak normal. Oke, jadi ketika gula darah itu sangat tinggi sekali, akan muncul rasa seperti pusing. Oke, sakit kepala seperti diremas-remas. Ketika bangun itu sulit menjaga keseimbangan, gitu ya. Nah, itu contoh ya. Terus sering keluar keringat dingin. Nah, itu juga bisa menjadi tanda lain dari diabetes. Oke, jadi ketika kita melihat nih ada teman atau anggota keluarga gitu ya, kok sering sekali ya ke kamar mandi gitu ya, terus mudah haus. Nah, ini sudah harus mengarahkan kecurigaan pada kemungkinan diabetes. Jadi sebaiknya segera lakukan cek darah ya. Jangan sampai nanti diabetes ini nggak terdiagnosa atau tidak ketahuan, akhirnya tidak tertangani sampai lama. Nah, itu malah justru akan sangat merugikan. Kenapa? Karena akan menimbulkan serangkaian efek atau komplikasi yang tidak kita harapkan. Gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana tata laksana diabetes. Oke. Nah, ini yang penting ya teman-teman ya. Begitu kita sudah tahu ada anggota keluarga atau kenalan kita yang menderita diabetes, maka harus memperhatikan beberapa rambu-rambu supaya gula darahnya bisa terkontrol. Nah, rambu-rambunya itu apa saja? Nah, bagi kita tenaga kesehatan itu sering menyebutnya pilar diabetes. Nah, ada beberapa pilar dalam tata laksana diabetes, gitu ya. Pilar yang pertama itu adalah modifikasi gaya hidup atau kebiasaan, gitu ya. Jadi gaya hidup yang beresiko tadi itu harus kita modifikasi, teman-teman ya. Apa saja tadi yang gaya hidup yang beresiko? Pertama adalah gaya hidup yang tinggi masukan kalori atau karbohidrat atau energi. Jadi hobi ngemil, ya, hobinya itu kuliner secara berlebihan, gitu ya. Apalagi kalau kulinernya itu selain yang tinggi karbohidrat juga tinggi lemak. Nah, itu yang sangat beresiko. Sehingga kalau pasien diabetes, kebiasaan yang seperti ini harus dirubah, gitu ya. Kebiasaan yang kedua adalah minim aktivitas fisik. Nah, ini juga harus mulai disesuaikan pada pasien dengan diabetes, ya. Harus mulai ada agenda atau jadwal untuk aktivitas fisik ya. Gampangnya olahraga lah ya, secara rutin. Yang disarankan adalah 30 menit sehari minimal selama 5 hari dalam seminggu. Kalau bisa setiap hari malah justru akan lebih baik. Itu ya, itu pilar yang pertama, yaitu modifikasi gaya hidup atau kebiasaan. Oke, pilar yang kedua adalah medikasi atau obat-obatan. Nah, kalau ini harus konsul dengan dokter ya. Ada beberapa tipe obat-obatan yang memang fungsinya itu untuk menurunkan kadar gula darah. Itu ya. Kemudian pilar yang berikutnya itu adalah edukasi. Edukasi itu apa? Seperti ini, belajar. Jadi para penderita ini idealnya harus secara rutin ketemu dengan tenaga kesehatan untuk memperoleh saran, untuk memperoleh masukan ya, bagaimana caranya untuk lebih mengenal diabetes, lebih mengenal cara mengontrol diabetes dan mampu untuk menerapkan. Nah, itu kan butuh edukasi, butuh konseling, butuh pendampingan. Nah, itu adalah termasuk dalam salah satu pilar dalam tata laksana diabetes. Oke. Nah, tambahannya adalah pemeriksaan kadar gula secara rutin atau self monitoring istilahnya. Jadi saya sangat menyarankan ya para penderita diabetes itu punya alat cek gula sendiri, sehingga tidak harus ke klinik atau ke rumah sakit hanya untuk memeriksakan kadar gula darahnya. Kenapa? Karena ada beberapa kondisi ya di mana pemeriksaan gula ini harus dilakukan agak sering. Oke, setiap 2 jam setelah makan, setiap sebelum makan, kadang diperlukan pemeriksaan seperti itu, sehingga kalau punya alat cek gula sendiri itu akan sangat membantu. Ya, apalagi kalau pasiennya masih aktif nih, aktivitas ya, berolahraga, bekerja dan lain-lain, itu akan sangat bagus kalau punya alat cek gula sendiri. Sehingga bisa mengevaluasi ya, kalau saya olahraganya seperti ini, gula darah saya bagus nggak ya? Oh, ternyata sudah bagus, berarti seperti inilah tipe olahraga yang cocok untuk saya, gitu ya. Kalau saya makan seperti ini, gula darah saya naik nggak ya? Nah, itu kan bisa dievaluasi kalau kita punya alat cek gula sendiri. Oke, nah itu adalah pilar-pilar ya dalam manajemen diabetes. Stay tune terus ya di
YouTube channel Pedicare Malang, karena nanti kita juga akan bikin video yang lebih spesifik membahas dari masing-masing pilar tadi ya. Misalkan pola makan seperti apa sih? Nah, itu akan kita bahas secara lebih mendalam pada video-video berikutnya. Oke, nah untuk sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Kalau tadi sudah membahas tentang penanganannya, sekarang kita akan membahas tentang komplikasi. Nah, ini yang tidak kita inginkan, tapi tetap harus diwaspadai teman-teman ya. Komplikasi diabetes atau akibat dari menderita diabetes kalau tidak terkontrol. Itu ada beberapa ya komplikasi yang bisa muncul. Pertama, bisa terjadi komplikasi itu berupa peningkatan risiko stroke dan serangan jantung. Oke, kenapa? Karena terjadi kelainan pembuluh darah. Nah, ini ya. Kalau di kita orang kesehatan menyebutnya istilahnya angiopati. Itu adalah kelainan pembuluh darah yang terjadi akibat diabetes. Nah, efeknya bisa pembuluh darah otak, bisa pembuluh darah jantung, bisa juga pembuluh darah di kaki, menimbulkan luka. Gitu ya. Komplikasi yang lain yaitu neuropati. Kalau neuropati itu adalah kelainan dari saraf. Jadi sarafnya itu jadi nggak berfungsi sehingga dia kayak mati rasa gitu ya, kebas, sehingga tidak mampu merasakan adanya nyeri, adanya luka, itu nggak kerasa. Ini tentu suatu hal yang sangat merugikan. Oke. Komplikasi lain yang bisa terjadi adalah penyakit ginjal atau gagal ginjal ya, yang mengakibatkan orang itu akhirnya harus cuci darah secara rutin. Nah, ini juga satu kondisi yang cukup berat ya, karena ginjal itu sendiri punya fungsi yang sangat penting, dan kalau ginjal tidak berfungsi itu efeknya akan banyak sekali ya, sehingga ini juga sangat tidak kita harapkan tentunya ya. Nah, efek lain selain itu adalah bisa efek pada penglihatan. Jadi kemampuan melihat ya bisa berkurang bahkan sampai hilang atau mengalami kebutaan. Ini efek yang kita sebut retinopati. Itu akibat dari kelainan pembuluh darah di mata. Gitu ya. Nah, pada ibu hamil juga bisa nih ada efek ke janinnya. Jadi janinnya itu bisa lahir besar. Besarnya itu abnormal ya, atau kita sebut dengan istilah makrosomia. Nah, bayi yang lahir besar ini juga berisiko nantinya setelah tumbuh itu akan mengalami berbagai gangguan ya, mulai dari gangguan jantung sampai risiko diabetes itu sendiri. Oke teman-teman, itu tadi sekilas ya tentang diabetes, mulai dari definisi ya, tanda dan gejala, penanganannya sampai dengan komplikasinya. Oke, semoga bisa memberikan satu pemahaman dan gambaran awal ya bagi teman-teman semua terkait dengan diabetes itu sendiri, sehingga bisa lebih waspada terhadap dirinya sendiri, bisa lebih menjaga orang-orang terdekat kita, dan tentunya semua bisa mencapai suatu kualitas hidup yang baik. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment setiap postingan kita dan YouTube channel kita. Sebarkan informasi ini pada orang-orang terdekat Anda agar informasinya semakin bisa dirasakan oleh banyak orang. Oke, saya Ahmad Hasim Wibisono. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Pedicare Malang, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.